Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Kita ke informasi pertama dalam segmen ini. Sidak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di pabrik Aqua Subang memunculkan sorotan terhadap kepatuhan industri air minum dalam kemasan terhadap aturan sumber air dan perizinan eksploitasi. Lantas sejauh mana praktik pengambilan air tanah oleh produsen memenuhi ketentuan yang berlaku dan apakah klaim sumber air pegunungan yang digunakan selama ini sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah? Berikut kita simak informasi untuk Anda. Publik dibuat geger setelah video sidak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di pabrik Aqua Subang viral di media sosial. Pasalnya, hasil sidak menunjukkan air yang digunakan dalam proses produksi diambil dari 4 sumur bor dengan kedalaman lebih dari 100 meter, bukan dari mata air pegunungan seperti yang selama ini diyakini publik. Makanya ngambil airnya bawah tanah. Jadi di bawah tanah ini sumber airnya melimpah. Banyak karena hasil dari IPB kita studi SWOT ya, Soil Water Analysis itu tools. Di sini tuh sumber airnya insya Allah banyak banget. Di sini sumber airnya banyak, orang sini teboga caina diangkutan. Konten viral tersebut juga memunculkan pertanyaan baru soal potensi longsor dan pergeseran tanah akibat pengambilan air tanah dalam dengan metode pengeboran, bukan dari mata air pegunungan langsung. Temuan ini pun memancing perhatian publik yang sebagian besar adalah konsumen air mineral tersebut. Konsumen tidak hanya menyoroti dugaan misinformasi iklan, tetapi juga menuntut kejelasan tentang dampak lingkungan dari eksploitasi air tanah dalam. Menanggapi hal tersebut, pihak Aqua melalui pernyataan resmi di laman perusahaan menegaskan bahwa air mereka bukan berasal dari sumur bor biasa, melainkan dari aquifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan dengan seluruh izin eksploitasi dan operasional yang telah disetujui pemerintah. Aqua juga menyebut proses pemilihan sumber air dilakukan melalui riset panjang bersama universitas dan diawasi oleh Kementerian ESDM serta Badan Geologi. Ya, tak berselang lama, usai polemik meluas, KDM akhirnya kembali mendatangi pabrik Aqua di Subang untuk melihat langsung proses pengambilan air. Dalam kunjungan terbarunya itu, KDM mengakui bahwa sumber air Aqua memang berasal dari mata air pegunungan yang dialirkan melalui aquifer dalam, bukan sumur bor biasa. Namun, klarifikasi baik pihak perusahaan air mineral terkait hingga sang Gubernur Jawa Barat nyatanya belum sepenuhnya meredam sorotan publik. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN menilai klaim Aqua perlu diuji agar tidak menyesatkan konsumen. Jauh-jauh hari kami 3 tahun yang lalu sebenarnya sudah merekomendasikan kepada pemerintah kan gitu terkait dengan kualitas air. Jadi waktu periodenya Pak Arif Safari juga kami rekomendasi ke Presiden terkait dengan bagaimana sumber air, SOP, dan tentu konsumen kita, terutama karena jumlahnya kebutuhan air bersih ini kan cukup tinggi dari sisi MDK maupun dari sisi air isi ulang, karena air isi ulang ternyata juga lebih tinggi dari MDK sekarang ini. Dan itu tentu kami merasa terpanggil untuk melakukan riset, melakukan rekomendasi, uji lapangan dan sebagainya. Waktu itu rekomendasinya apa, Pak? Temuan kami adalah SOP terkait dengan layak izin-izin dari air minum isi ulang dan kemudian terkonversi juga ke MDK juga masih banyak yang belum memenuhi standar kan gitu. Pertama tentu akan mengecek dari sisi izin pertama kan gitu, karena biasanya di praproduksi itu izin itu sesuai kan gitu. Artinya ya sudah saya menggunakan air gunung karena memang untuk uji kan gitu. Seperti obat kemarin kita juga dengan kasus gagal ginjal akut, sirup beracun itu awalnya benar, tapi ketika proses produksi berikutnya ada mengurangi bahan, ada mengurangi kualitas dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah karena permintaan cukup tinggi dan ini menyebabkan biasanya perusahaan sekelas siapapun akan kemudian melakukan kecepatan dalam konteks untuk memenuhi konsumen, karena berapa sih galon yang dibutuhkan masyarakat tiap hari ketika air itu dibutuhkan. Berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada larangan penggunaan air tanah untuk air minum dalam kemasan. Namun, produsen wajib transparan dan jujur mengenai asal sumber air, serta memastikan kualitasnya memenuhi standar keamanan sesuai SNI 3553 tahun 2015. Sementara itu, pandangan teknis datang dari tenaga ahli Perpamsi Muhammad Sirot.
Ia menjelaskan bahwa air tanah yang terhubung dengan sistem pegunungan dapat memiliki mutu sebanding dengan air permukaan selama memenuhi standar fisika, kimia, mikrobiologi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya kira kalau brand-brand besar itu mereka kan sangat mengikuti regulasi ya. Jadi mereka akan tenang saja menurut saya. Jadi nggak ada yang dilanggar kok gitu. Justru kan saya jelaskan tadi, gara-gara undang-undang SDA itu ya justru mereka ngambil justru dari aquifer yang dari tanah itu. Karena dulu mereka bisa ngambil direct. Sekarang ini kan benar-benar bumi air itu dikuasai negara tuh. Dan itu kalaupun beli, mereka belinya harus ke lembaga-lembaga negara. Misalnya PDAM, contoh PDAM Cirebon nih, dia punya Gunung Ciremai. Itu sebelahnya aja Kuningan beli dari dia tuh airnya, gitu ya. Malang misalnya dari gunung juga gitu ya. Nah sekarang harus ke PDAM atau misalnya kalau dari bendungan ya ke PJT 1, PJT 2 misalnya, atau balai besar wilayah sungai di PU gitu. Jadi ini semua harus negara yang kuasai gitu loh. Dan itu ada tarifnya. Misalnya kalau ngambil dari tanah itu Pak sekarang ke ISDM kan, ke Badan Geologi, dan itu izinnya segala macam itu dihitung karena nilai lingkungannya harus dihitung. Jadi ini bisnis yang regulasinya nggak main-main sebenarnya. Ya, polemik ini menunjukkan bahwa sumber air bukan sekedar urusan teknis, namun juga menyangkut transparansi dan tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen dan lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, polemik sumber air kemasan ini akhirnya tidak hanya berbicara soal teknis pengambilan air, tapi juga menyentuh ranah transparansi industri dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah dan pelaku usaha memastikan praktik pengelolaan air ini dilakukan secara bertanggung jawab sekaligus menjaga kepercayaan publik? Untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut, sudah hadir di studio Ketua Umum Aspadin Rahmat Hidayat dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawasir. Pak Rahmat, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio dan juga saya ingin menyapa Pak Rizal. Selamat siang, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Mungkin Pak Rizal dan Pak Rahmat, ini saya akan membahas sedikit konteksnya terlebih dahulu ya Pak. Untuk memperjelas ini kan sebelumnya Gubernur Deddy Mulyadi melakukan sidak ke pabrik Aqua, lalu menyebut bahwa sumber airnya ini diambil dari air tanah ya menggunakan bor. Namun ada klarifikasi terbaru ini yang disampaikan kemarin bahwa sumber air ini diklaim berasal dari aquifer alami di kawasan pegunungan. Jadi sudah ada klarifikasi bahwa air ini tetap tergolong air pegunungan. Mungkin saya akan bertanya dulu ke Pak Rizal. Pak Rizal, bagaimana pandangan Anda terkait kontroversi dari temuan sidak belakangan ini? Dan apa tanggapannya terkait klarifikasi terbaru yang disampaikan oleh Gubernur Deddy Mulyadi kemarin? Ya, terima kasih Mbak Helen. Jadi bahasa yang ada di opini masyarakat pada saat Pak Gubernur meninjau langsung itu memang sudah tersebar luas. Tapi yang sudah dipahami juga oleh kami dan beberapa perusahaan semuanya itu bahwa beda ya antara untuk sumur bor yang biasa untuk perumahan sama untuk perusahaan air minum gitu. Jadi memang beda Mbak Eda. Nah ini yang klarifikasi ini ya sangat penting, khususnya buat perusahaan-perusahaan air minum juga harusnya bisa memberikan klarifikasi secara umum yang lebih gencar lagi. Jadi bukan cuma Pak KDM, tapi yang perusahaan-perusahaan itu juga harus lebih gencar lagi merubah image masyarakat, ada kekeliruan mengenai hal ini. Itu yang penting sih sebenarnya. Oke, ada kekeliruan sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut lagi. Mungkin saya akan ke Pak Rahmat. Tanggapan Aspadin seperti apa Pak melihat kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, makasih Mbak Ellen. Kalau kami dari Aspadin mensikapinya ya kami apresiasi ya bahwa dari sisi pemerintah itu sudah mulai gitu loh berjalan ke bawah, melihat apa yang terjadi realitas di masyarakat. Dan kalau kami lihat Gubernur Kang DM sendiri, beliau memang melihat realitas dan beliau terbuka. Beliau terbuka untuk mendengarkan penjelasan dari semua pihak. Jadi kami mengapresiasi hal ini dan menurut hemat kami ini adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah berperan ya untuk
keterbukaan terhadap informasi publik, dan juga berperan untuk turut mencerdaskan masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat jadi lebih cerdas, dan mereka adalah konsumen akan lebih berdaya kan. Jadi pelaku usaha juga harus lebih konsisten lagi dalam apa? Dalam melakukan compliance ya, ketaatan. Dan satu hal sebenarnya, pelaku usaha itu harus lebih lagi berkomunikasi dengan masyarakat, menunjukkan bahwa ini yang kami lakukan, ini yang kami berikan kepada Anda, gitu ya. Bahwa inilah upaya yang kami berikan kepada Anda yang terbaik. Jadi kami dari asosiasi sekali lagi mensikap ini dengan positif. Dan kami optimis ke depan ini akan membuat Indonesia akan lebih baik. Jadi dalam hal apa? Arus informasi, baik dari sisi Pak Rizal ya, beliau selaku legislatif yang menaungi bagaimana membuat peraturan perundangan, Kang Deddy Mulyadi sebagai pelaksana itu, dan juga sebagai pengawas ya, dan juga sebagai penegak hukum. Kita selaku pelaku usaha bagaimana kita bisa comply dalam melayani masyarakat dengan produk kita, baik barang ataupun jasa, dan masyarakatnya bagaimana lebih berdaya, lebih cerdas, lebih kritis, dan apa satu lagi ya, bisa mendigest ya, tidak menelan langsung informasi apapun dan langsung membuat persepsi negatif. Jadi ini sebenarnya hikmahnya positif sekali. Dan satu lagi Mbak, sebenarnya yang penting sekali, 4 hal yang saya sebut ini ada perekatnya, saluran komunikasinya. Salah satunya adalah Nusantara TV ini, media. Jadi mungkin ini yang cerminan pentahelix yang terjadi di dunia nyata ya. Gitu. Oke, Terima kasih. Baik, lagi-lagi terkait dengan komunikasi begitu ya, Pak Rahmat, ini kami semua juga sebenarnya masih kebingungan karena kan istilah yang digunakan adalah air pegunungan. Sebenarnya dalam konteks hal ini apakah memang bisa digunakan? Ya, bisa. Karena ini adalah ilmiah. Jadi yang disebut air pegunungan adalah air yang berasal dari pegunungan. Jadi itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah dia berada di, karena ini air tanah. Kalau air tanah kita bicara cekungan air tanah. Cekungan air tanah itu adalah keseluruhan wilayah yang menjadi daerah rembesan, resapan, ataupun tampungan dari air tanah. Nah, di dalam cekungan air tanah itu ada semacam reservoir-reservoir, itulah yang disebut akuifer tadi. Nah, akuifer ini macam-macam. Ada akuifer dangkal, ada akuifer dalam. Nah, yang membuat industri seperti AMDK, itu dia wajib dari akuifer dalam. Dan akuifer dalam dengan akuifer dangkal itu tidak berhubungan secara langsung. Jadi kalau akuifer dangkal itu adalah yang kita gunakan sehari-hari, termasuk saya ya, menggunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Jadi untuk mendapatkan air dari akuifer dalam itu perlu pengeboran yang khusus. Nah, ini perlu persyaratan teknis dan perizinan yang sangat ketat. Jadi bagaimana membuktikannya secara ilmiah? Salah satunya adalah melalui studi hidroisotop namanya. Jadi dari studi hidroisotop itu, maka secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa ada sumber air di titik X dan ada gunung Y. Itu harus dibuktikan dengan hidroisotop ini bahwa air di titik X ini berasal dari gunung Y. Nah, barulah kemudian pemerintah mengeluarkan izin. Jadi salah satunya adalah klaim label dan iklan pangan, produk pangan olahan apapun wajib memenuhi ketentuan di Peraturan BPOM nomor 1 tahun 2022 tentang klaim terhadap label dan iklan pangan. Di situ tertulis setiap klaim apapun di dalam label atau iklan pangan wajib disertai dengan bukti ilmiah. Tanpa itu tidak akan pernah keluar izinnya dari Badan POM. Kalau tanpa itu tidak akan pernah dia dijual bisa beredar di pasar, di masyarakat. Itu mekanisme terkait dengan sistem perizinan ya, Pak Rahmat. Saya akan ke Pak Rizal. Pak Rizal, sebetulnya selama ini bagaimana mekanisme pengawasan kementerian dan juga lembaga terkait terhadap keaslian sumber air dalam kemasan? Ya, kita punya mitra yaitu Badan Pelindungan Konsumen Nasional. Ya, nanti dalam rapat dengar pendapat untuk jadwal RDP berikutnya mungkin dengan Badan Pelindungan Konsumen ini kita akan minta masukan juga dari badan, dari ketua badan. Nah, pengawasan kita sebenarnya sepanjang itu sudah memenuhi perizinan, semuanya sudah baik, itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi seperti tadi Pak Rahmat bilang, tidak mungkin
istilahnya perusahaan terbesar yang saat ini ada di media itu tidak melakukan hal-hal yang teknis, yang ilmiah. Nah, brand image dari air pegunungan memang di awal-awal perusahaan berdiri itu memang ambilnya dari langsung ya, dari air pegunungan. Itu sekitar 1973 awalnya. Nah, dalam berjalannya waktu banyaklah peraturan-peraturan seperti misalnya peraturan dari Kementerian SDM bahwa semua ada yang diatur untuk mengambil air itu dengan sumur bor tapi dengan aquifer dalam yang berhubungan dengan air pegunungan. Nah, sekarang brand image dari air pegunungan inilah yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Jadi saya pikir hanya masalah brand image. Dan ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat, itu memang betul dari air pegunungan, tapi lewatnya aquifer dalam. Nah ini secara tidak langsung, nama perusahaan itu pun akan lebih terkenal ya, Mbak Ellen, terus terang, dengan adanya isu seperti ini. Tapi nanti akan kembali masyarakat mengetahui bahwa memang sumber air aquifer dalam itu berhubungan dengan air pegunungan. Jadi kalau menurut kami dari pihak legislatif, nanti kita akan minta penjelasan dari Badan Perlindungan Konsumen. Kalau memang betul itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, ya sudah, tidak ada masalah. Begitu. Tapi kalau tidak sesuai, ya kita coba panggil perusahaan tersebut, jelaskan sebenarnya seperti apa. Nanti baru ada ketentuan misalnya pelanggaran atau tidak. Seperti itu, Mbak. Simpelnya seperti itu. Ya. Kita tidak bermitra dengan PT Tirta atau PT itu, tapi kita bermitra dengan Badan Perlindungan Konsumen. Mungkin bukan hanya PT itu, ada lagi PT yang lain, kalau memang sesuai semua, tidak ada masalah sebenarnya. Gitu. Yang penting, ini perusahaan-perusahaan air minum, kalau sudah sesuai, kita dukung. Jangan sampai perusahaan-perusahaan ini, masalah seperti ini jadi membuat sulit perusahaan. Mereka punya karyawan banyak, Mbak. Ya, jangan kita berpikir negatif terus. Nah, ini punya karyawan banyak dan kita harus jaga perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya. Baik, Pak Rizal, berarti diperlukan penjelasan lebih rinci lagi ya, agar memang persepsi masyarakat ini bisa diluruskan begitu terkait dengan hal ini. Baik Pak Rizal dan Pak Rahmat, kita akan jeda terlebih dahulu. Dialog segmen Business Bites akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Nusantara TV. Anda menyaksikan segmen Business Bites bersama saya Ellen Gracia dan dialog akan kami lanjutkan. Pak Rahmat, ini kan isunya sudah terlanjur menghebohkan publik dan pasti ada implikasinya. Betul. Pak, apakah turut berdampak juga ke bisnis-bisnis air kemasan lainnya? Sejauh ini kita lihat ya belum kelihatan dampak, tapi intinya kita akan lebih sering ya berkomunikasi dengan masyarakat bahwa masyarakat itu dibeli produk yang sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jadi kalau di situ dibilang bahwa ini air minum dalam kemasan berasal dari air pegunungan, bahwa kalau itu produk legal artinya apa? Ada izin edar BPOM-nya, terus ada SNI-nya, SNI wajib. Maka dipastikan klaim itu benar. Dan kalau masyarakat ingin lebih tahu, mereka bisa kan di situ ada kontak pelanggan. Itu salah satu kewajiban juga dipasang di label ya. Nah, kontak pelanggan, hubungilah. Dan juga mungkin nanti di kalangan pelaku usaha bisa menyisipkan informasi itu di dalam misalkan promosinya, iklannya. Semacam ya edukasilah, sosialisasi ke masyarakat bahwa ini air pegunungan. Pertanyaannya kenapa kalau pegunungan kok masuk ke sumur bor gitu. Ya begitu. Jadi Mbak Ellen ya. Jadi yang namanya air itu kan adalah siklus. Kita menyebutnya siklus hidrologis, yaitu apa? Air diturunkan oleh Tuhan, hujan biasanya di dataran tinggi, di pegunungan, turun dia akan sebagian diresap ke dalam tanah. Nah, air yang diresap ke dalam tanah ini akan masuk pelan-pelan, dia masuk ke aquifer dangkal.
Kemudian terus masuk lagi pelan-pelan, dia akan masuk ke aquifer dalam. Yang nggak diserap kemana? Akan jalan ke saluran, ke sungai, danau, dan ke laut. Akhirnya disinarin matahari, dia akan akan menguap, dan terjadi siklus yang sama. Nah, kemudian air yang di dalam tanah, itu tadinya tetap di dalam tanah. Cuma kan kita tahu, kerak bumi kita kan ada retakan-retakan. Nah, kerak bumi yang retak ini akan muncullah mata air. Jadi mata air itu, mata air terbuka itu, mata air alami adalah yang timbul dari retakan kerak bumi sehingga air di dalam akuifer itu keluar sendiri. Itulah yang disebut dengan mata air. Pertanyaannya, bagaimana dengan industri MDK? Menurut hemat kami, mayoritas industri MDK di Indonesia ini menggunakan air sumur akuifer dalam. Alasannya banyak, karena mata air terbuka itu biasanya kan dimanfaatkan masyarakat. Jadi di situ juga pertimbangannya. Terus juga kan para pembuat peraturan perundangan kita mempertimbangkan hal itu. Jadi kalau kita ada dua macam perizinan untuk industri MDK. Kita bisa minta surat izin pengusahaan air permukaan berupa mata air kalau kita punya sumbernya, mata air. Atau kita bisa mengajukan surat izin pengusahaan air tanah kalau kita menggunakan sumur bor. Dan kedua-duanya itu diatur. Jadi kalau yang mengatur perizinan air permukaan itu ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 2 tahun 2024. Kalau untuk air tanah dalam itu ada di Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2024 yang dipayungin oleh PP ya, PP 30 nomor tahun 2024. Jadi semuanya itu jelas, tata kelola, tata negara, tata peraturannya jelas. Jadi sistem pengambilan air melalui akuifer ini sudah lazim digunakan begitu ya oleh mayoritas di seluruh dunia, di belahan dunia manapun. Begitu. Jadi memang yang diperlukan saat ini adalah edukasi secara saintifik begitu ya, agar konsumen ini bisa memahami ya secara jelas. Dan tentu ya harus sekali lagi compliance ya, ketaatan dan kejujuran. Jadi tidak boleh ada pelaku usaha mengklaim kami berasal dari air pegunungan, katakanlah pegunungan apa misalkan, pegunungan Rinjani. Tapi dia nggak punya bukti ilmiahnya. Nah, kenapa punya bukti ilmiah? Perlu bukti ilmiah karena ada kalanya titik pengambilan air sangat jauh dari gunung, berpuluh-puluh kilometer. Tapi kalau dia ada di kaki gunung, kayaknya tidak perlu studi yang sophisticated. Dia ada di bawah gunung itu. Tapi kalau dia terletak puluhan kilometer dari gunung, itu air bisa dari manapun. Nah, disitulah butuh bukti ilmiah yang lebih sophisticated, yang saya sebut tadi studi hidroisotop. Itu salah satu yang sangat lazim digunakan oleh negara manapun dalam menunjukkan sumber dari groundwater, air tanah. Oke, baik. Pak Rizal, dengan adanya memang istilah-istilah dalam label seperti ini, apakah DPR ke depannya juga akan mendorong revisi aturan labeling atau mungkin sertifikasi sumber air untuk kita bisa memastikan kepercayaan publik ini tetap terjaga? Mbak Ellen, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Ellen, ini saya mau share coba sedikit. Ini mudah-mudahan dari Nusantara share. Nah, ya. Ini Mbak Ellen harus disebarkan nih di media-media televisi termasuk Nusantara TV. Jadi yang tadi Pak Rahmat bicarakan mungkin Mbak Ellen, apa sih maksudnya gitu kan ya, akuifer dalam itu. Ini sudah ada banyak di googling, kita bisa tahu. Nah, hanya dari media perlu disebarkan. Jadi yang dimaksud dengan akuifer dalam itu masih di bawah clay itu. Jadi kalau perumahan itu di atas ya, di atas tuh artesian well to water table. Nah, tapi kalau yang perusahaan-perusahaan air minum itu, di bornya itu bawah dan itu menyambung ke pegunungan gitu. Bisa menyambung lah pegunungan. Jadi aman ini. Jadi istilahnya ini yang harus disebarkan dari media-media televisi ya, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan para perusahaan air mineral dalam kemasan ini, kalau sudah memenuhi SMI, pasti sudah diteliti ini masuknya ngambilnya dari akuifer dalam.
gitu, Pak. Ya. Nah, masyarakat ini kan agak bingung, kok ngambilnya bor gitu ya. Iya. Tetapi bornya ini berhubungan nih dengan air pegunungan gitu. Jadi tidak misah. Ini yang diperlukan untuk membalik opini masyarakat tadi yang perlu disampaikan oleh perusahaan-perusahaan air mineral dan juga mungkin tim dari Pak Rahmat ya, supaya masyarakat itu tenang lah. Tidak ada masalah sebenarnya untuk air mineral kemasan yang sekarang kita konsumsikan. Oke. Untuk merek Baik. merek apa saja, kalau sudah bentuknya SNI-nya sudah ada, saya yakin itu sudah memenuhi persyarat. Gitu. Baik. Mungkin Pak Rizal, ke depannya apakah DPR juga akan berkomunikasi mungkin dengan manajemen untuk agar masyarakat ini bisa lebih paham lagi terkait dengan mekanisme pengambilan air secara teknis ini, Pak Rizal? Ya, tadi yang kita bilang dari Badan Perlindungan Konsumen juga punya tanggung jawab. Jadi Badan Perlindungan Konsumen itu bukan hanya memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tidak memenuhi syarat atau apa gitu ya. Seperti ini pun, kasus seperti ini ya kita akan minta nanti kepada Badan Perlindungan Konsumen, bantulah kalau memang betul ada kekeliruan di opini masyarakat, bantulah untuk merubah image itu. Gitu. Jadi ini yang kita akan jelaskan ke Badan Perlindungan Konsumen itu. Gitu Mbak, yang paling penting. Baik. Mungkin sebagai penutup ya, saya ingin minta pesan singkat ya terhadap masing-masing narasumber. Kita tahu memang ini kan sudah terlanjur terjadi kontroversinya ya. Mungkin dari Pak Rahmat, apa pesan dan harapan serta pelajaran yang bisa kita ambil dengan adanya kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, makasih. Jadi kalau kami dari Aspadin, kami ini adalah pelaku usaha, kumpulan pelaku usaha MDK, sekarang anggota kami udah di atas 310 dari Aceh sampai Papua ya. Dan kami menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak perlu khawatir terhadap produk AMDK yang legal ya. Yang kalau kita lihat, bisa kita lihat di kemasannya, kita lihat tanda Badan POM-nya, tanda SNI-nya, karena itu semua adalah rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah. Kalau itu ada, konsumsilah dengan lega, karena itu pasti memenuhi semua persyaratan keamanan, kesehatan, dan keselamatan yang digariskan pemerintah. Terkait masyarakat meragukan, oh ini apakah benar air pegunungan kok dibor? Air pegunungan itu bisa diambil dengan cara dibor atau dengan cara diberikan Tuhan berupa mata air. Tapi mata air ini tidak tersedia bisa di mana saja. Mata air ini karunia Tuhan gitu ya. Terus yang kedua, mata air ini adalah hak rakyat jauh lebih besar daripada hak pengusahaan. Jadi mata air ini juga tidak begitu banyak digunakan oleh pelaku usaha karena masyarakat lebih punya hak, kecuali yang sudah terjadi duluan ya. Terutama sebelum Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru, Undang-Undang Nomor 17 2019 diterbitkan. Jadi jangan khawatir kalau di situ dibilang bahwa ini berasal dari air pegunungan, maka itu kami pastikan benar kalau produknya legal ya. Jadi kalau ada keraguan, langsung saja bisa di kontak pelanggan di kemasannya. Atau jangan ragu-ragu, klik ke di situ ada QR code ya. Dan itu bisa diklik di sana. Atau di situ ada izin edar Badan POM. Bisa ke situs BPOM, langsung cek SNE AMDK dengan merek ini benar atau tidak. Jadi kalau terjadi penipuan, penyesatan oleh produsen, pasti akan ketahuan di abad digital ini oleh konsumen kita. Jadi itu pesan dari kami, dan ya kita terus berkomunikasi. Kita terus berkomunikasi demi apa? Demi Indonesia yang lebih maju, lebih berdaya saing. Betul. Baik, Pak Rizal, mungkin secara singkat pesan Anda agar publik ini tetap tenang, namun juga tetap kritis ya terhadap keaslian produk air minum yang mereka konsumsi setiap harinya. Ya, Pak Rizal. Kita semua berharap semua masyarakat tetap tenang, dan juga kepada perusahaan-perusahaan air minum mineral kemasan ini juga menjaga terus kualitas dari kemurnian air yang dikonsumsi oleh masyarakat.
ya. Jadi ini pesan yang paling penting. Kalau masyarakat tetap tenang saja, nggak harus diperdebatkan mengenai ini. Sepanjang itu dalam kemasan, nanti masyarakat bisa lihat pada saat membeli air mineral itu ada SNI-nya, itu berarti sudah memenuhi mutu yang baik. Ya, Baik. saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Rizal Bawazir, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Pak Rahmat Hidayat, Ketua Umum Aspadin, sudah banyak berbagi perspektif di segmen Business Bites program Nusantara Economic Updates hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Ellen, terima kasih Pak Rizal Bawazir. Terima kasih Sukses terus Bapak. Pak. Rahmat, Suatu saat kita sawan ya Pak ya. Siap. Ya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa. Pak, terima kasih ya Pak.